nanti kita kocorin lewat lubang intake-nya ini. Kalau nanti ini keluar, maksudnya bensinnya keluar, berarti itu tandanya kompresinya bocor lur. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya tentang hiburan seputar otomotif. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan lah ya, intinya pengetahuan apa yang dimaksud dengan kompresi bocor lur. Kompresi bocor atau klep bocor itu bisa jadi karena klepnya cacat, terus kotor karena sering ngebul, jadi banyak kerak-kerak di dalam, itu jadi menghalangi atau kompresinya nggak rapat lah, intinya itu. Bisa jadi klepnya bengkok atau gimana, apa botolan klepnya udah oblak, atau settingannya sudah jelek, atau klepnya udah tipis. Itu banyak faktor. Oke, kali ini saya akan mengatasi berbagi pengalaman bagaimana cara mengetahui ya lur, cara mengetahui kompresi ini di klepnya ini bocor atau tidak. Itu sangat mudah lur. Jadi yang pertama, kita siapkan bensin tentunya lur. Nah, kalau oli nanti susah lur, soalnya kalau bensin itu kan nggak kental lur, maksudnya di sela-sela sempit dia bisa keluar gitu, kalau rembes gitu maksudnya. Yang ketiga, lap, jangan lupa lap. Oke, lapnya jangan pakai baju kita, sayang lur. Oke, caranya sangat mudah lur. Kita cek, kelihatan nggak lur? Kita cek yang ini dulu lur, yang klep in atau klep yang dari karbu ini lur. Ini ya lur, ini nanti kita kocorin lewat lubang intake-nya ini. Kalau nanti ini keluar, maksudnya bensinnya keluar, berarti itu tandanya kompresinya bocor lur. Nah, ini kita kocorin aja lur. Itu lur. Ini tapi ini sambil ditekan lur, klepnya lur. Ini klep ini sambil ditekan, kalau tidak nanti ya percuma ngocor-ngocor gitu. Tuh kelihatan kan ada rembesan bensinnya. Kita buka klepnya, sor. Nah, itu lur. Jadi itu tandanya kompresinya kurang jos lur, maksudnya gini lur. Jadi di dalam mesin itu ya, di mesin 4 tak tentunya, ini karena pakai klep tentunya mesinnya itu mesin 4 tak bukan 2 tak. Itu ini sambil sedikit berbagi ya lur, bukannya saya menggurui atau gimana. Ini ya kita sama-sama belajar lah ya. Jadi di mesin 4 tak itu lur, kalau posisi piston di atas, posisi di atas ya, TMA itu kalau bahasa mekaniknya TMA. Posisi piston di atas semua kan netral, ini klepnya nutup semua netral. Posisi TMA apa, posisi klepnya netral nutup semua. Posisi piston itu berada di atas paling ujung lur, paling mentok. Nah, itu yang namanya mesin 4 langkah. Ini saya berbagi apa ya, pengetahuan lah. 4 langkah, yang dimaksud 4 langkah itu adalah ketika mesin piston berada di atas dan piston itu bergerak ke bawah ke TMB, titik mati bawah, itu posisi langkah 1 ya lur. Seret, langkah 1 piston kan ke bawah.
Nah, klep in ini tugasnya membuka lur, membuka, memberi bahan bakar, menyedot bahan bakar ya, bahan bakar dan udara, TMA ke TMB seret. Habis itu balik lagi dari TMB ke TMA seret, klep nutup lagi lur. Nah ini yang kedua, ini namanya langkah kompresi lur. Yang pertama itu belum saya jelasin tadi. Yang langkah pertama adalah langkah hisap lur. Jadi ada 4 langkah: hisap, kompresi, usaha, buang. Yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan, yang hisap lur, itu menghisap bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara. Pas hisap dari TMA ke TMB seret, piston dari depan ke belakang itu menghisap bahan bakar dan udara ya, masuk. Terus balik lagi pistonnya dari TMB ke TMA, itu posisi gini kompresi, ini klepnya nutup lur. Yes. Nah di langkah kedua ini yang kompresi, kalau terjadi kebocoran di klep, otomatis motornya tenaganya berkurang lur, gitu maksudnya ya. Ini sangat penting sekali lur, maksudnya kalau kompresi itu jangan disepelekan ya. Langkah kompresi itu gimana caranya biar serapat mungkin di ruangan bakar ini, di ruangan kompresi itu harus serapat mungkin ya. Entah itu dari ini klep ya, klep atas bawah, entah dari lubang busi, entah dari ring piston, itu bisa jadi penyebab kompresinya berkurang. Nah terus yang langkah ketiga itu kan udah di TMA tadi kan. Nah sekarang langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Langkah usaha adalah dimana posisi busi memercikan api lur. Nah langkah usaha itu adalah dari piston dari TMA ke TMB ya, dorong. Istilahnya ini habis kompresi kan, ini terus bahan bakar dan udara campuran itu diledakkan oleh bunga api dari busi, meledak dem, jadi nendang lur, posisi nendang dar. Nah posisi nendang ini kan usaha lur, dorong piston sekuat tenaga. Lah ini kalau kompresinya bocor nanti gimana? Kalau bocor dari sini, apa dari klep, apa dari lubang busi, nah itu kompresinya yang harusnya full nendang piston itu jadi terbuang sia-sia lur. Maksudnya gembes, cara bannya itu kempes lur, cara balonnya itu enggak maksudnya gimana ya, enggak full nendang lah maksudnya ya. Moga-moga itulah maksud lah ya. Ya saya menjelaskan ini belepotan ya, soalnya agak susah lur. Jadi langkah usaha itu diharuskan ruang kompresi ini serapat mungkin lur. Nah jadi kekuatannya bisa full nendang piston. Nah habis itu kan yang langkah ketiga, langkah usaha lur, nendang piston dem. Nah habis ke bawah itu, posisi dari bawah ke atas itu langkah yang keempat lur, langkah buang. Nah langkah buang, posisi piston dari bawah naik ke atas, itu dorong gas buang, gas sisa pembakaran. Itu posisi langkah yang keempat, posisi itu langkah buang, itu posisi klep buka lur. Jadi habis kompresi, habis itu apa namanya, usaha tadi kan ke bawah pistonnya, itu pistonnya balik lagi ke atas, posisi klep, nah buka lur. Jadi gas buangnya lewat sini, lubang knalpot yang bawah ini. Jadi gas sisa pembakaran ini dar kan, lewat pembuangan knalpot ini. Jadi itu lur yang dimaksud langkah kompresi.
maksudnya mesin 4 langkah. Ini saya jelaskan sedikit lah ya lur, semoga yang belum tahu ini semoga bisa dipahami. Kalau yang sudah tahu ya nggak perlu lagi itu lur, maksudnya sudah paham ngapain ya gitu. Kalau yang belum paham ya pasti ada saja yang belum paham apa itu mesin 4 langkah, apa mesin 2 langkah itu. Yaitu maksudnya ini lur. Jadi ini kendalanya di posisi klep ini. Ini kan klep. Ini sittingan klep namanya lur. Yang berhadapan dengan batang klep ini loh, payungnya ini. Nah, ini harus rapat lur. Nah, ini tadi sudah dites keluar bensin lur. Bensin aja keluar apalagi kompresi lur, pasti bocor lur. Tenaganya ya nggak berkurang banget, cuman ya berkurang lah. Yang harusnya normal itu jadi nggak normal ya. Jadi kita cek dulu lur, ini apakah cuma karena minta disekir apa botolannya sudah kena. Kita dicek digoyang-goyang gini lur, digoyang gini kan sana sini loh, ke samping bukan ke atas bawah ya, ke samping. Kalau oblak itu biasanya botolan klepnya minta ganti lur. Ini kalau ini aman lur, aman. Jadi bisa presisi payung klepnya sama sittingan klep ini bisa klep, bisa rapet. Nah, ini jadi ya solusinya disekir lur, minta disekir. Oh ya, kalau yang belum bisa nyekir, di video saya yang pertama itu ada cara menyekir klep mudah ya lur. Ini berlaku buat mesin 4 langkah, mesin apapun, entah itu mesin kecil atau mesin besar, mesin berdiri, mesin merek apapun yang mesin 4 langkah itu sama aja lur, pasti ada klepnya lur. Nah, itu langkahnya begitu lur, jadi ada 4 langkah, makanya dinamakan 4 tak itu 4 langkah ya lur. Jadi kalau yang belum nonton cara nyekir klep, silahkan ditonton di video saya yang pertama, itu ada cara menyekir klep mudah ya lur, silahkan ditonton. Oke, itulah penjelasan dari saya. Apabila bermanfaat silahkan di like, komen, dan subscribe. Apabila tidak bermanfaat ya ditonton saja lur. Yang penting nontonnya sampai full, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya lur. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.